Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan Ustadz sebagai syarat UTS Matkul Orientalis. Di sini saya akan mengambil atau mempresentasikan tentang pemikiran Abraham Geiger, salah satu pendahulu para Orientalis, atau bisa dibilang beliau adalah gurunya orientalis sekarang, karena banyak orientalis sekarang itu mengacu dan menjadikan beliau ini sebagai rujukan utama dalam kritik terhadap dalam keagamaan Islam ini. Sedikit berbicara tentang orientalis adalah orang-orang yang mengkhususkan dirinya mempelajari dan menyelidiki tentang hal-hal ketimuran. Di sini bisa dicatat bahwa hal ketimuran di sini lebih khususnya mengenai adat-adat atau kebiasaan orang-orang timur. Namun sesuai zaman yang berkembang, orientalis ini lebih dikenal adalah orang-orang yang memfokuskan dirinya untuk mengkritik dan membantah ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam, karena banyak unsur-unsur yang menyebabkan terbitnya orientalis tersebut. Tadi kembali kepada tema, yakni Abraham Geiger. Abraham Geiger ini lahir 24 Mei 1810 di Frankfurt dan wafat 23 Oktober 1874 di Berlin. Ia merupakan seorang sejarawan, agamawan, pengarang, dan juga reformis agama Yahudi yang sangat berpengaruh. Ia juga merupakan seorang pembaharu dari agamanya, yakni agama Yahudi. Adapun pemikiran Abraham Geiger dalam bukunya yang berjudul Judaism and Islam, beliau sedikit banyaknya mengungkap atau mengkritik dalam bukunya tersebut mengenai linguistik. Yang pertama linguistik, yang kedua peraturan atau dalam hukum Islam, yang ketiga pandangan tentang kehidupan, dan yang keempat cerita-cerita dalam Al-Quran. Adapun contoh-contoh dalam sedikit di makalah itu dicantumkan beberapa contoh. Yang pertama yaitu Tawud, Jannatu Aden, Robbani, kata Jahannam, Sabat, dan Taurat. Dalam kesimpulan dari pembahasan linguistik Abraham Geiger, beliau mengungkapkan bahwa adanya kesamaan antara bahasa-bahasa Yahudi dan bahasa-bahasa Al-Quran. Beliau menganggap bahwa Nabi Muhammad hanya mengambil dan menetapkan dalam Al-Quran bahasa-bahasa asing itu, atau lebih dikenal bahasa Yahudi, atau bisa dikatakan Nabi Muhammad itu hanya memplagiasi dengan bentuk dan bahasa yang berbeda, yakni bentuk dan bahasa Arab itu sendiri. Karena beliau menganggap bahasa-bahasa ini pencetusnya atau lebih dahulu digunakan yakni pada agama Yahudi. Beliau sangat mengkritik tentang adanya bahasa-bahasa asing dalam Al-Quran. Yang kedua yakni konsep agama Islam. Beliau juga mengkritik tentang poin-poin dalam agama Islam. Yang pertama itu yakni penciptaan langit dan bumi. Beliau di sini mengkritik karena dalam Al-Quran itu ada dua versi tentang penciptaan langit dan bumi. Di dalam ayat Al-Quran ada mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi itu ada selama 7 hari, dan ada juga mengungkap bahwa penciptaan langit dan bumi itu 2 hari ini yang menjadi titik poin kritik dari Abraham Geiger, bahwa Al-Quran itu tidak teguh dengan pendiriannya. Di sini ada
kontradiktif ayat, kata beliau, kata Abraham Geiger. Seandainya beliau paham tentang asbabun nuzul dan penjelasan tapi mungkin paham, cuma nggak tahu kenapa beliau mengkritik hal itu. Yang kedua, ada 7 tingkatan surga. Di sini juga sama dengan Yahudi. Di dalam agama Yahudi juga ada 7 tingkatan surga. Itu diklaim bahwa Nabi Muhammad itu mempelajari agama Yahudi terus merumuskan dalam agama Islam. Yang ketiga, yakni kepercayaan adanya hari pembalasan. Sama juga bahwa nanti agama Yahudi dahulu percaya bahwa kehidupan setelah mati itu ada, pembalasan amal-amal baik dan buruknya itu ada. Mereka itu percaya surga dan neraka. Di sini juga diklaim bahwa umat Islam tuh hanya mengikut sertakan agamanya tentang adanya hari pembalasan, adanya hari penghisaban. Intinya sama agama Yahudi, percaya. Itu juga menjadi tekan kritik dari Abraham Geiger. Yang ketiga ini mengenai tentang aturan atau hukum moral. Lebih dikenalnya dalam kalangan kita, kalangan umat muslim, bukan kalangan orientalis. Aturan dan hukum moral itu lebih spesifik atau lebih umumnya itu adalah secara praktik ibadah. Lebih dikenal sebagai disebut ilmu fikih. Itu dikritik tentang sholat khauf, tentang tata caranya, tentang sholat tayamumnya dan sebagainya. Adapun bantahan terhadap pemikiran Abraham Geiger ini, ada beberapa sarjana muslim membantah pemikiran Abraham Geiger ini. Yang pertama, pendapat sarjana muslim tersebut adalah dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad, beliau hanya sedikit berinteraksi terhadap pendeta Yahudi maupun Nasrani, hingga tidak mungkin Nabi Muhammad menerima banyak ajaran pendeta dengan waktu yang singkat dan pertemuan yang minim. Yang kedua, walaupun banyak dari ajaran Yahudi yang terkesan sama atau mirip dengan ajaran Al-Quran, namun tak dapat dipungkiri juga banyak perbedaan, bahkan ada sampai bertolak belakang dari ajaran Yahudi dan Al-Quran. Yang ketiga, yakni penegasan Al-Quran bahwa Nabi Muhammad tidak pernah atau tidak bisa membaca kitab perjanjian lama dan baru, sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 48 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Shadaqallahul azim. Di situ ada artinya mengenai menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Quran surat In huwa illa wahyu yuha, itu penegasannya bahwa tidak ada satu kata pun yang disampaikan Nabi Muhammad melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.